Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat bermain. Berjumpa lagi. Bertemu lagi. Dengan Om Mumun di channel Om Mumun Sharing. Pada kesempatan kali ini, kita akan bermain Candy Crush Saga. Namun sebelum kita lanjut ke video selengkapnya, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Bagi yang baru pertama kali berjumpa dengan channel Om Mumun ini, silahkan nyalakan tombol subscribe-nya, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Agar tidak ketinggalan video-video menarik dan bermanfaat dari Om Mumun, tonton video ini sampai selesai agar lebih happy. Mari kita saksikan video ini selengkapnya. Dia tak sengaja melihat sebuah benda bulat di bawah pohon tua. Benda itu berat-berat hemat, gula hemat, bubuk-bubuk hemat, alah sembarang hemat. Wis dong, pokoknya minggat nyari dia pulos. Manda aku penak ditinggal aku minggat. Pokoknya mau ngomongin aku duit, teko tak minggat lah. Nasi buncis Madura. Modal 6.000 jual. NU didirikan 31 Januari tahun 1926. Sekarang 2023. Belum satu abad tapi udah ngerayain satu abad. Wah, kamu salah fokus kan. NU itu bukan mengikuti Masehi, NU itu mengikuti Hijriah. Kalau mengikuti Masehi itu baru 97 tahun. setuju ya. Saya mau ngetes nanti ini santri-santrinya Yayasan Al-Hidayah ini. Sama santri pada Fi'un Hulu. Kita tes semua. Pertanyaannya seputar ini anggota saya. Selain negara Vatikan City dan negara Sealand, ada negara yang lebih kecil dari kedua negara tersebut. Yuk kita bahas. Sejatinya ada sebuah negara Republik Mikro di negara Austria, tepatnya di kota Wina, yang didirikan oleh seorang seniman bernama Limburger yang sudah meninggal tahun 2015 silam. Dan sekarang telah berkembang serta memiliki populasi lebih dari 650 warga negara bukan penduduk yang dikelola oleh pemerintah Wina sebagai atraksi wisata. Dia adalah negara Republik Mikro Pulau Ugel. Bermula saat tahun 1971 ketika seorang seniman Austria. Selain negara Vatikan City dan negara Sealand, ada negara yang lebih kecil dari kedua. Ya hanana bi Muhammad malikal qawmu minallah. Kira-kira sudah menjadi pasukan kota Tangerang tapi yang pagi hari. Pertama ada asinan sewan khas Tangerang. Ini tipenya rada. Kayak gini, jamaah mulai diundang nih malam Selasa ini enek uang sekitar 30.000 muncul baik. Tenanan dikira aku sih aku nih ora percaya bener dewi. Lempoh kowe. Itu men sita iso di kalkulator yakin kleru wae. Tenanan, sepene kurang akeh tenan. 15 rutinane kok duit. Nah, akhirnya aku mikir, iki kudu mikir lemah kabeh nek wong kae. Akhirnya aku ditawani kulit kula. Ya pokok tuku oleh ning majelis, tapi dia ora belas ora duwe. Lah alhamdulillah wau tiba-tiba kula di WA Cak Gus, aku tentian pengen pagi panjenengan. Sopo ya tapi mriki tapi mungkin ini kita Samarinda. Ini juga kan batu bara. Lah kok ngerti aku kok ngerti boten kok niku wau dalu telepon pengen pagi panjenengan. Saat ini
tiangnya terbang tekan sakit betul pagi dengan iso tapi sore wis nek ana bar magrib mari kuwi ra suwi-suwi tak tinggal ngaji krana bengi iki ngorong Vietnam. Oke, itu tenanan. Saksine Jibon akeh kok saksine. Akeh saksine akeh, saksine akeh. Terus mari kuwi kula niku bingung. Enek wonten apa to? Wonge mek pengen cethuk kula. Cerita ora ngawani. Kadang awak kuwi nek sore kadang kan kula lemes efek obat lho dokter. Lemes akhirnya tunggu. Tunggu ngono wis. Mulai pakai istighfar ini dasar. Karena ya kula ngaji iki wulan Muharram daripada iki nganggur sampai api istighfar. Masya Allah. Jadi kepikiran ini minggu ini aku. Terus ini nek lemah kuwi digel nek DP ki apa? Mboten masalah lunasi nek lunasi kan diurune ae bareng-bareng kuat. DP lho. Tak pikir tak DP ki apa wis awakku gering kok ngobatin bantu dokter Priam. Apa nek duwe tau. Wis aku ngono akhire. Lah kok wong kuwi mangi perkara jagongan. Wong e ora apik-apik temen. Dia spesialis judi dulu. Sekarang sudah berubah. Kalau pengen apik terus ngeten gak tahu kenalan jadi sungguh agungan. Gila lah wong e rupane tuwek. Lah kok mantu niku lho kula arep pamitan aku tadi wis kula enek rong kula ngatu niki rong gen. Langsung ketemu telung mentas niku jan koyo jajan lah. Semene kurang gede. Arep jajan iki kurang gede. Sak kresek iki lho. Tak kresek ini separuh nih kresek ini berarti. Tapi rumahnya itu coklat gini iki. Mana ini anak gue ini celuk. Anu baru kok juga opon. Senang kenapa senang? Senap. Bunga kenapa susah? Marem kenapa jarang? Jadi dimanapun kita berada, kita harus berperilaku jujur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berarti wis satu sedang toh. Balik. Aku sing nggak sampai hari. Kalau saya bisa ngoni malah sampai sing njaluk, Pak. Tas lempak itu selain keren juga tahan api dan tahan air. Sini gue kenalin tas ini tuh dari Foxconn. Nggak usah saya. Gue salah apa enggak? Jadi aku kan tinggal di apartemen. Gitu. Ketemu buang sampah tuh harus keluar. Nama keluar aku lihat ada kunci yang nempel di pintu. Terus aku teriak ya kan itu ada orang gitu. Apa orangnya buang sampah juga ya kayak aku ya. Nah, udah lewat tuh buang sampah. Dan pas tempat buang sampah juga ada orang. Nah, salah 3 kata yang sering sekali salah pronunciation. Yang pertama kata ini. Jika surat Yusuf tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat. Tahukah kamu kalau kisah petualangan Garuda hingga menjadi tunggangan Dewa Wisnu bermula dari ketiga tokoh ini? Ketiga tokoh ini adalah Bagawan Kasyapa, Dewi Winata, dan Dewi Kadru. Patung ketiganya berdiri dengan megah di area Tiket Plaza Bagawan GWK Cultural Park. Dikisahkan, Bagawan Kasyapa adalah seorang pertapa sakti yang disebut sebagai ayah dari segala makhluk hidup. Ia memiliki 2 orang istri, yaitu Dewi Kadru yang licik dan Dewi Winata yang tulus. Suatu hari, Dewi Winata dan Dewi Kadru meminta keturunan kepada Bagawan Kasyapa. Kepada Dewi Winata, dianugerahkanlah 2 telur berhias bulu emas, dan kepada Dewi Kadru dikaruniakan 1000 telur bersisik warna tembaga. Telur-telur milik Dewi Kadru menetas satu persatu dan melahirkan anak-anak yang dorang disebut dengan bangsa naga. Melihat anak-anak Kadru yang telah lahir, terbitlah bibit-bibit cemburu dalam hati Winata. Kemudian, diambillah salah satu telur emas miliknya dan dipecahkan dengan paksa dan penuh ketidaksabaran. Tiba-tiba, asap menyembur pula bersamaan dengan sosok kepala burung dan tubuh manusia yang berwarna kuning keemasan berlari pagi.
ternyata anak pertamanya terlahir tidak sempurna. Siapakah anak pertama dari Dewi Winata yang tak terlahir sempurna ini? Nantikan kisah selanjutnya. Pengakuan Haji Taji Yasin Maimun selama 5 tahun dampingi Pak Ganjar. Dia sudah menyampaikan pengawasannya terhadap anggota kita sehingga kami saling mengawasi. Ada email beli ikan koi jutaan berakhir mati. Bahwa Anton, seorang pria gagah, cuek, tapi dia memiliki satu ketakutan. Dia takut akan kecoa. Tanggapan kamu? Kalau benar tuh oke lah, nggak terlalu takut juga sama kecoa, jadi aman. Kalau kamu takut ada. Iya. Kalau kecoanya nanti kita udah amin-amin menikah nih, Ya, lagi enak kita nonton. Coba kita kan kan tidak jauh sih. Kan ada satu. Ya kan? Tak saja kami lawan bot. Bahkan Rasulullah pernah satu ketika Mekah geger gara-gara ada apa? Ada orang tawaf dari kampung. Saking bodohnya, dia tawaf cuma dengan satu kalimat, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Sahabat bingung, ya Rasul, kayaknya ada aliran sesat ya Rasul. Sesat bagaimana? Ini ada orang dari pagi tawaf, cuma ya Karim, ya Karim. Maka Rasulullah mengikuti, ini beneran, ada beneran. Diikuti Rasulullah dari belakang, ada ya Karim, ya Karim. Lama-lama Rasul mengikuti orang ini, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Kenapa Rasul nggak tahan, mengikuti juga ya Karim? sumpah gue nggak kuat banget, gue pengen banget cerita ke kalian tentang satu kejadian kocak dan juga sebenarnya ini sangat menyebalkan yang baru aja gue alami hari ini. Jadi gue kan baru selesai, gue baru pulang nonton ceritanya dari Sumarekon Mall Bekasi. Seperti biasa ya, kalau udah jam-jam keluar nonton itu kan pasti parkiran penuh banget. Nah, pas gue mau keluar di bagian parkiran motor, di depan, di urutan gue itu kayak ada 10 motor lah di depan gue. Nah, pas di gue tuh bagian kedua, di depan gue ini, dia itu ternyata nggak punya kartu elektronik, nggak punya e-money lah gitu kan, dia itu cuma punya uang cash gitu. Nah, pada saat itu gue berpikir, masih ada ya orang-orang yang masih nggak aware bahwasanya sekarang tuh masuk mall, pembayaran parkir itu nggak pakai cash lagi gitu kan, harus pakai e-money atau minimal pakai GoPay. Sumpah gue nggak kuat kali, sejam 2 jam juga kredit lagi. Wah, masa iya sih cuma sejam 2 jam doang cuy. Gue yakin nih yang udah nyoba YouTube Sampurna Sapo bakalan komen wak-wak juga buat balas komentar lo, karena mereka udah tahu keratin di sampo ini terbukti bisa bantu lurusin rambut. Kalau emang sejam 2 jam doang, kok bisa rambut gue yang sebelumnya keriting kering kayak tersebut. Kalau lu mau tahu, ada sebuah kecamatan yang kalau lu datengin jalanannya kayak labirin. Lu masuk dari mana, keluarnya kemana. Lu lihat aja sendiri, tiap pengkolan kagak ada pelangnya bro. Jangan coba-coba kalau lu nggak pakai map. Kecamatan ini juga terkenal semua flyover dan terminal bayangannya. Yang pernah naik angkot sama bis di sini pasti paham lah. Copet sama penumpang nggak bisa dibedain. Ngomongin mall sama rumah sakit, bahkan sampai penumpukan motor dan mobil ada semua bro. Dan kalau lu mau cari tempat bengong, ada bro, tenang aja. Lu juga bisa sambil mancing. Dan kalau Ya bro. Wanita kaya ini menyembunyikan identitasnya untuk reuni kelas. Tanpa diduga, dia dibawa ke gerbang rumahnya oleh teman-teman sekelasnya. Tempat ketika Kim Cheng bertanya-tanya. Kemudian teman sekolahnya yang kaya memasukkan kata sandi lama, tetapi tidak bisa membukanya. Kim Cheng, bagaimana kamu tahu kata sandi itu rumah Xiaomi? Mungkinkah dia diam-diam membuat kata sandi? Silakan. Apakah kalian tidak memperhatikan sistem keamanan saat masuk? Bisakah kata sandi dari rumah mewah seperti itu dibuat oleh orang luar sesuka hati? Lalu kenapa kamu tahu kata sandi rumah Xiaomi? Ya, mengapa kamu tahu kata sandi rumahku? Kata sandinya adalah tanggal lahir aku. Mungkin aku tidak tahu. Mengapa kata sandi rumah mewah ini adalah hari ulang tahunnya? Aku mengatakan ini adalah rumahku. Apakah kalian percaya? Apa yang kamu bercanda? Apakah kamu pikir kamu adalah nyonya rumah ini? Ya, tidak salah untuk mengatakan
mengatakan, tidak perlu lagi berpura-pura, aku adalah putri di rumah ini. Kamu adalah putri rumah ini, memang aku menjadi pilihan dari sejak lama. Jika kamu ingin berbohong, kamu harus tahu bagaimana memilih tempat yang tepat untuk mengatakannya. Baiklah, mari kita tidak membandingkan dia lagi. Ayo masuk ke dalam. Ternyata sejak bersekolah, Kim Chen tidak pernah mengungkapkan identitasnya. Karena itu, teman sekelas baru itu tidak percaya dengan apa yang dikatakannya. Membuat gadis pragmatis memiliki kesempatan untuk membuat negara gaduh. Baru masuk Mila. Pembantunya juga ibunya keluar untuk menyambut dan berkoordinasi dengannya. Apakah kalian semua teman sekelas Nona? Masuk, undang masuk. Memperkenalkan semua orang ini adalah pembantu rumahku. Kalian bisa memanggil dia Tante Juan. Halo Tante Juan. Halo. Ini pembantu yang baru saja disewa orang tuaku. Kenapa aku baru melihatnya? Sekarang dia ingin menjelaskan kejadian tidak membuka pintu tadi. Katakan saja pada pelayan ketika ayahnya kembali dan minta dia mengubah kata sandi untukku. Selain itu, dikatakan juga bahwa Kim Chen itu baik. Bagaimanapun, ini adalah rumahku. Tidak baik membiarkan orang lain mengetahui kata sandinya. Baik, aku akan memberitahunya saat tuan rumah kembali. Semua orang masuk. Pembantu ini kenapa aku merasa sedikit seperti Xiao Hui. Merindukan. Dia apa dia? Keluar, jangan menghalangi jalan kami. Kim Chen, ayo masuk. Ku Xiao Hui, aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri apa yang sedang kamu lakukan. Begitu mereka memasuki ruang tamu, teman sekelas mereka hanya bisa menyanjung pujian mereka. Rumahmu sangat indah, persis sama dengan istana putri. Benar, itu indah. Itu terlalu atmosfer. Tidak peduli berapa kali aku. Kenapa yang dipilih mazhab Syafi'i? Menurut Badan Kredit Ekspor Swedia yang memberikan asuransi pembayaran mobil-mobil tersebut, utang Korea Utara kepada Swedia sudah bertambah dari TikTok makin canggih ya. Orang TikTok makin canggih ya. Ini barusan lewat FYP itu ada filter namanya dynamic photo. Oke, mari kita coba filternya. Sekian ratus tahun, bahkan lebih 1000 tahun ditempati oleh orang Palestina, menjadi negara Palestina. Kemudian oleh Inggris. Handbag yang bisa multifungsi jelas ada dong. Ini nih namanya Kenzo. Isinya simpel, serta bahannya udah anti air. Udah dikasih tali pendek dan tali panjang. Selain itu, semua barang kamu bisa masuk ke sini. Dari mulai powerbank, kartu, uang cash, dompet, charger. Saat malam hari ada monster di pulau ini. Mia hanya bisa tidur di dalam batang pohon. Batang pohon sangat tebal, tubuhnya Mia juga langsing. Jadi dia bisa bersembunyi di sana. Saat malam hari, monster mencari makan. Dia memukul kayu dengan kencang. Ini membuat Mia ketakutan. Keesokan harinya, batang kayu itu sampai hancur. Dia sudah tidak boleh tidur di sana lagi. Tapi harus bagaimana? Mia membuat kasur gantung di pohon. Awalnya dia tidur dengan tenang. Tiba-tiba ada monster yang menariknya. Dia hanya bisa kabur dengan cepat. Monster itu mungkin tertarik dengan Mia. Dia tidak langsung menyerang, tapi dia lewat air. Lalu monster itu muncul di depannya. Dia ingin melihat muka Mia. Mia benar-benar ketakutan. Dia menggunakan tongkat untuk menusuknya. Monster itu langsung menjatuhkannya ke tanah. Lalu dia melempar Mia ke air dan ingin mengalahkan Mia. Tuhan saja tidak senang melihatnya. Tiba-tiba ada geledek yang membuat monster ini kabur. Nampaknya dia adalah makhluk bawah laut. Berarti dia yang memiliki kelemahan yaitu takut cahaya. Keesokan harinya ada perahu darurat yang mengapung. Ternyata di dalamnya ada pacarnya dan Rahel. Mereka semua pergi berlaut untuk liburan. Setelah kapalnya karam, mereka terpisah. Dia sangat bersyukur karena bisa bertemu dengan pacarnya. Dia langsung memanggang ikan panggang yang enak.
Hai guys, mari kita cek berita produk bareng Fox. Kali ini kita mau bahas keistimewaan dari Norden. Tas satu ini punya kompartemen di bagian utama dan 2 poket di bagian luar. Namanya ajaran Bhairava Tantra. Itu upacaranya namanya Pancamakara, laki perempuan utuh kabeh melakukan hubungan seks bebas sak mlengeri. Sisanya sekarang di Gunung Kemukus Boyolali. Terus minum arak sak mlengeri. Perutnya biar kenyang, kasih makan makanan termasuk tumpeng. Nanti biar kalau sukmanya pergi, tubuhnya masih ada, namanya ngerokok sukmo, kasih makan daging manusia, maka tukul sumanto. Akhirnya orang di sini mampu punya ilmu ngerokok sukmo. Sukmane pergi diajak nyolong, namanya ngepet. Sukmanya pergi diajak mateni wong, namanya santet. Dijak mencintai perempuan, namanya pelet. Itu kuat sekali ajaran itu. Itu makanya dulu terus paling berat itu Islam masuk ngadepi yang ini. Maka didatangkan ulama Persia namanya Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi. Tapi lidah Jawa, lidah Ono Coroko. Makanya pun Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi meleset dari Syekh Subakir. Lidah susah orang Jawa. Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir dari Syekh Jumadil Kubro. Nah, makanya orang-orang ini didatangkan Syekh Subakir ini ngadepi orang Bhairava. Nah, orang Bhairava akhirnya lari ke namanya ajaran baik. Sahabat. Prosedur keterlambatan siswa SMA Muhammadiyah 1, Yogyakarta. Prosedur Sekarang ini saya berada di Jakarta, Indonesia. So kalau korang tengok ke Jakarta, Indonesia ni, memang maju habis ni. Banyak bangunan tinggi. Jalan raya ni pun cantik. Cantik jalan raya ni. Jalan dekat sini memang cantik. Dari segi susunan jalan. Lepas tu laluan bas dia kat tengah nampak. Ni laluan bas dia. So maknanya dari segi public transport dekat Jakarta ni memang efisien. Paling menariknya, orang-orang muda dekat sini semua kerja bagus-bagus. Ramah, lepas tu nampaklah keikhlasan mereka bekerja. Pergi mana-mana, semua ada polis. So kadar jenayah kat sini pun tak tinggi dah. Dan ramai juga orang Indonesia yang kaya-kaya kat sini. Kereta Alphard, Velfire, Honda, Toyota tu kereta biasa. Kita kalau kat Malaysia pakai Toyota, pakai Honda, dia anggap orang kaya kan. Dekat sini Toyota ke Honda kereta common. Nampak gayanya negara Malaysia ni dah banyak ketinggalan dah. Bulan Oktober ni akan ada kereta api laju. So rakyat dah boleh pakai dah kereta api laju. Dan yang paling menarik dekat di Indonesia ni, dia ada isu perkauman. Orang Cina, orang India ataupun apa-apa bangsa yang ada dekat Indonesia ni, semua bercakap Indonesia. Baru betul satu Indonesia. Sekarang ni saya berada di Jakarta. Itu lama bocah jadi jujur. Iku saking lama awe pitut alamat bocah jadi jujur. Muka bisa kita melampai muda akhirat Kili kaya ainu kariyayuna Ajamal Mustafa awalula hajulana Februari itu resmi lengser digantikan Soeharto. Di bulan April Soeharto mendatangani kontrak dengan perusahaan Amerika yaitu Freeport. Ini surat perjanjiannya Bang. Dan Soeharto ini ngasih potongan pajak sebesar 35% selama 7 tahun. Ini Bang, ini kontrak Freeport Bang. Dan ada lagi Bang,
dan Freeport menemukan cadangan baru lagi di tahun 91, sehingga ada kontrak lagi perpanjang hingga tahun 2021 ini. Dulu Freeport cuma menguasai 10.908 hektar. Nah, menjadi 2,6 juta hektar. Itu luas lahan yang dikuasai Freeport. Jadi ada perjanjian tertentu oleh perusahaan Freeport sama Soeharto. Jadi yang kerok itu Soeharto, bukan Soeharto. Habis itu apa? Ini kontrak kedua di tahun 91, Bang. Tadinya cuma 10.000 hektar, jadi 2,6 juta hektar yang dikuasai Freeport, perusahaan Amerika. Wong sudah kekayaan alam dikeruk, malah masih dikasih potongan pajak yang selagi Jokowi memberikan potongan pajak yang tujuannya untuk membangun, bukan menyerahkan kekayaan alam. Banyak orang yang protes. Nah, ini malah kekayaan alam digadekan, dikasih diskon, tapi malah justru dibanggakan. Jadi lucu, Bang. Udah itu aja, Bang, ya. Jadi Anda pernah jadi tukang beca itu benar? Benar. Fakta. Hidup. Cerita ini kejadian tahun 2012. Saya melihat di Indonesia, kadang-kadang orang hanya teruja dengan kepemimpinan di Indonesia. Ya, saya akui Jokowi antara pemimpin yang hebat, yang melakukan perubahan-perubahan, dan hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan tokrak dalam negara mereka. Rakyat bangkit menolak perompak-perompak dalam negara mereka. Akhirnya dia melahirkan pemimpin-pemimpin yang takut. Semuanya dulu. Saya bisa sampai ngelurusin rambut, Mbak. Ya, bro. Kalau bohong nanti gue kena tipu. Masih berat ini. Kalau emang God exist, Tuhan ada, kenapa Tuhan tidak pernah menunjukkan dirinya agar tidak ada kaum ateis, tidak ada perdebatan mana? Kenapa Tuhan tidak pernah menunjukkan dirinya agar kaum ateis ini tidak pernah ada? Karena itu selalu menjadi perdebatan dong. Iya. Where is the proof? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, salah seorang sahabat Nabi Muhammad, itu pernah ditanya, apakah engkau melihat Tuhan? Kemudian kata Sayyidina Ali, celaka. Bagaimana mungkin aku melihat? Bagaimana mungkin aku menyembah Tuhan yang tidak aku lihat? Oke. Sama dengan seorang ateis mendebat seorang teis. Oke. Kemudian dia janjian, besok kita ketemu untuk debat disaksikan masyarakat. Kalau lo kalah, lo jadi ateis. Kalau gua kalah, gua jadi teis. Oke. Besoknya jam 3 si orang yang teis ini nggak datang. Jam 4 nggak datang, si ateis ini bilang, lihat, bertuhan tapi terlambat. Apakah ini bertuhan? Oke. Bahkan mungkin nggak datang dia, tidak menepati janji. 4:30 dia datang. Kemudian kata dia, sorry gue terlambat. Kenapa terlambat? Tadi gue mau nyebrang sungai, kesini gue harus nyebrang sungai, nggak ada perahu. Terus kata siapa, gimana dong? Kayaknya gue duduk aja di sungai. Tiba-tiba ada pohon yang jatuh, kemudian jadi perahu, ya udah gue naik gitu. Siapa ini ketawa, mana mungkin ada pohon jatuh begitu saja jadi perahu. Terus
dia lebih ketawa kencang. Maka mana mungkin ada alam semesta dengan begitu keteraturan dan keindahannya, nggak ada yang nyiptain. Jadi ketika lu melihat tidak dengan mata kepala doang, tapi mata hati dan mata pikiran, maka juga akan menemukan Tuhan di sana. Itu yang dimaksud oleh Sayyidina Ali. Saya melihat. Iya. Enggak, saya pembantu rektor. Kok Gus Dur tahu? Iya. Loh, kan antum dulu yang sering jemput saya, bro. Gitu. Itu kan udah 17 tahun lalu, 16 tahun, 17 tahun. Iya, saya ingat katanya. Saya sudah cerita, banyak cerita itu akhirnya gini. Saya sekarang perlu 4 ahli hukum tata negara. Iya. Saya sudah punya 3. Iya. Siapa ada? 1 Yusril, Iya. 2 Marsilam, siapa lagi, dan saya perlu lagi Atuk. Iya. Untuk apa, Gus? Untuk jadi Menteri Pertahanan. Menteri Pertanahan kan sudah dibubarkan, bukan pertanahan. Ini sempat salah dengar. Prof. Mahfud itu Menteri Pertahanan. Salah dengar, tapi saya menduga salah ucap. Salah ucap. Kan nggak mungkin saya Menteri Pertahanan. Iya. Pikiran saya. Iya. Menteri Pertahanan tuh Pak Hasan Basri Durin baru diberhentikan belum setahun ini, menterinya udah dibubarkan. Iya, kementeriannya. Iya. Menteri Pertahanan dulu kan ada Menteri Pertahanan. Ada Menteri Pertahanan ya. Hasan Basri Durin yang terakhir. Perbedaan taruh. Jadi perjalanan ini nanti Pak diundang tiang kon jadel, ternyata sing nonton asu. Nggih. Cerita aja. Terus kula niku nembe grup nembe anyar 2010 nggih. Niki batang-batang kali niki kalian. Pikirku grup anyar kok dicolok China semua, itu mesti duitnya gede nih kalau nggak ngatain Pak. Cina ya. Telepon. Saya Pak ini capres jelek. Oh siap. Ini dengan manajernya. Oh siap. Aku bilang ngatain. Udah wong telu. Jasan. Terus double mobil nyewa Pak. Rental. Udah teng Surabaya. Pikirku acaranya mesti makan-makan, rame, lucu, rame. Acaranya di mana bos? Oh di rumah aja. Oh. Terima kasih telah menyaksikan video Om Mumun bermain Candy Crush Saga. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.